Qalbu artinya adalah berubah-ubah. Yang pertama, qalbu artinya berubah-ubah. Yang kedua, qalbu elastis. Elastis, kira-kira apa itu elastis? Lentur, ya. Jadi qalbu itu berubah-ubah, qalbu itu lentur. Hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kita bisa merasakan sangat rindu. Tapi beberapa saat nanti kita tidak bisa merasakan rindu. Hari ini saya bisa tidak benci sama Tuhan, tapi nanti Tuhan, saya bisa sangat benci sama Tuhan. Itulah qalbu. Maka Tuhan dan Puan sekalian, kalau saat ini ketika bersuluk ini kita merasakan rindu kepada Rasulullah, kita merasakan rindu kepada Allah, teruskan. Karena belum tentu nanti kita akan rindu. Kalau hari ini Tuhan dan Puan sekalian, di saat kita sholat kita bisa khusyuk karena kita sering berzikir, kita khusyuk, kita rindu kepada Allah, berlama-lamalah untuk sholat itu. Karena bisa saja sholat itu, rasa itu tidak akan kita dapatkan di hari-hari yang lain sampai akhir hayat kita. Jadi ketika kita rindu, Bu, sholat itu lagi khusyuk, lagi tenang, lagi enak, terus kan berlama-lama terus. Berzikir juga gitu terus. Karena bisa saja itulah yang terakhir dalam hidup kita, kita merasakan itu. Jadi dia berubah-ubah. Hari ini bisa rindu, besok bisa benci. Hari ini bisa ingat, besok sudah tidak ingat. Itulah qalbu. Dan qalbu ini sangat halus. Kalau qalbu dibiarkan, maka dia akan menjadi keras. Qalbu yang dibiarkan, dia akan menjadi keras. Kalau qalbu sudah keras, dia acuh, dia cuek, dia tak peduli, dia tidak peka, dan dia menjadi sakit. Maka Tuhan dan Puan sekalian, ciri-ciri qalbu yang dia sakit, qalbu yang sakit tidak akan dapat menerima kalimah-kalimah Allah, nggak masuk. Jadi kalau kita lihat karakter qalbu, maka qalbu orang beriman itu adalah idza zukirallah wazilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, maka bergetarlah qalbunya. Zukirallah. Zakarah menyebut. Zukirallah disebut. Coba kita sebut nama Allah, bergetar nggak hati kita? Bergetar Tuhan. Allah, saya sebut ini Allah. Bergetar nggak? Enggak nih ya. Enggak, Bu ya. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah talqin. Dia bukan menyebut. Kita sebut itu. Dia disebut. Ketika nama Allah disebut di hadapan orang-orang yang beriman, maka bergetarlah hatinya, talqin. Maka harus guru yang menyebut. Ketika Tuhan guru kita menyebut, mentalkinkan kita baiat, ada nggak ketika yang dibaiat tidak bergetar hatinya? Bergetar ini ada rasa takut, rasa segan, rasa semua rasa.
istighfar itu kan disebut namanya. Ketika Tuhan guru, astagfirullah, kira-kira rasakan bergetar nggak hati? Takut nggak hati? Kalau enggak, berarti bermasalah kalbu kita itu. Maka ketika istighfar itu kan ada yang menangis, ya, ada yang sedih, ada yang teringat dosa. Itu bergetar, segan, rasa takut, rasa segan. Kepada siapa? Kepada yang punya nama. Jadi Tuhan dan Puan sekalian, maka kalau mau melihat kalbu kita ini sakit dan tidaknya ketika ditalqin atau ketika kita tawajud istighfar itu. Karena yang menyebut juga itu harus orang-orang yang betul-betul beriman. Jadi sehingga getaran itu masuk, kalimat-kalimat Allah itu masuk ke kalbu orang-orang yang beriman. Jadi ketika istighfar nanti Tuhan Nasir atau Tuhan Guru, ketika istighfar betul hati kita, cuek enggak hati kita? Kalau hati kita cuek, hati kita tidak ada getaran, berarti sakit hati kita ini. Kenapa hati kita bisa sakit? Awal mula Tuan dan Puan sekalian, hati itu bisa menjadi sakit itu diawali ketika Allah menyuruh malaikat dan makhluk-makhluk yang lain untuk bersujud kepada Adam. Dan kita tahu bahwasanya itu iblis, ya? Semua bersujud, iblis yang tidak mau bersujud. Padahal Tuan dan Puan sekalian, iblis itu adalah sebelum disuruh, sebelum dia ingkar kepada Allah, dia adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. 80.000 tahun dia sudah bersujud kepada Allah dan bertasbih serta berzikir terus memuji nama Allah. Namanya dulu belum iblis, namanya adalah Azazil. Azazil nama iblis itu. Jadi ketika Azazil disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam, dia menolak karena dia lebih baik daripada Adam. Dia diciptakan dari api. Itu dia. Jadi dia merasa ada sombong. Makanya kalau kita masih ada ego kita, sombong kita dalam berzikir ini, nggak akan dapat itu Tuhan dan Puan sekalian. Bagaimana kita mau masuk surga? Sedangkan yang jelas sudah di surga saja itu dikeluarkan karena ada rasa sombong. Nah, makanya bersul ini salah satunya adalah menurunkan ego kita, membuang ego kita. Tuan dan Puan sekalian, saya